Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 6 ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Dengan anggota kelompok Alda Yutika, Fadilah Wulandari, Faraji Hanabila, Intan Rini Rustiti, Lina Raitasari, dan Mulia Siti Sarah. Untuk kasus 1, ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan ekspresif di luar buku teks yang digunakan. 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang dilakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi 1 dengan buku teks, buku pegangan, berfungsi untuk sumber rujukan sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil belajar. Buku teks digunakan guru sebagai buku pegangan dan bagi siswa sebagai buku utama dalam memperoleh sumber dalam pengetahuan belajar. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang sesuai bagi peserta didik yang kekinian adalah ilustrasi 1, karena proses pembelajaran memerlukan sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran yang spesifik hasil pembelajaran. Ilustrasi 1 juga menurut kami cocok untuk peserta didik kekinian yang hidup di era digital karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur digital. Kemudian kasus 2, ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Untuk ilustrasi 2, penilaian terdiri dari teks, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan, mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Ilustrasi yang mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering dilakukan adalah ilustrasi 2. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan pada pasal 3 ayat 1 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan sesuai tujuan penilaian secara keadilan, objektif, dan edukatif. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 2, di mana itu relevan dengan kondisi saat ini, yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, sehingga penilaian peserta didik tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga dinilai dari segi sikapnya. Setiap aspek tersebut memiliki rubrik penilaian masing-masing terkait materi yang telah diajarkan. Kasus 3, ilustrasi 1, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang saya lakukan sebagai pendidik yaitu ilustrasi 1, yakni buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks. Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih mendalam terkait pertanyaan yang ingin dieksplor. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi 1 menurut saya cocok untuk peserta didik yang hidup di area digital saat ini, karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur melalui media digital atau online seperti e-book, artikel, jurnal, blog, dan lain-lain, di mana hal tersebut dapat diakses mudah dimanapun dan kapanpun.
membaca karena ada desain yang menarik, fitur yang lebih lengkap yang mendukung pengetahuan peserta didik yang ingin diketahuinya. Mereka bisa menemukan banyak referensi dan berbagai sumber dan tidak hanya dari buku teks saja. Selanjutnya, kasus 4, ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan dan kelompok kami pilih adalah ilustrasi kedua, karena dalam membaca buku teks akan lebih terstruktur apabila menggunakan urutan penomoran. Tujuan pembelajaran diciptakan secara runtut agar peserta didik dapat membaca materi dengan runtut sesuai dengan pembelajaran. Jika dalam membaca buku teks tidak sesuai dengan urutan penomoran, maka akan bingung dalam menyesuaikan materi. Tujuan pembelajaran yang disampaikan tidak dapat dengan seenaknya disampaikan tanpa urutan yang jelas, sehingga materi yang disampaikan akan berantakan dan tidak sesuai. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut saya cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua, karena dengan memanfaatkan teks berdasarkan urutan penomoran, siswa dapat membaca dengan runtut teks yang terdapat dalam buku mereka. Dengan begitu, materi atau isi dalam buku tidak akan tercerai dan dapat memahami isi buku dengan runtut. Dengan demikian akan memudahkan siswa dalam belajar dan memahami isi teks. Kasus 5, ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2, buku teks, sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritisi. 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi 1, bahwa buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks ini dapat diartikan sebagai buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematif dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk melakukan ide-ide penting dan sebagai landasan pemecahan masalah dan dukungan argumen penting. Dapat disimpulkan buku pegangan dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada dan didukung dengan argumen penting dari data dan fakta. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok yaitu ilustrasi 1. Pilihan ini didasarkan pada penggunaan kurikulum Merdeka di mana pendidik berpusat pada peserta didik. Penggunaan buku teks sebagai bahan dan sumber belajar dapat menunjang peserta didik. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi dan pengembangan diri secara fleksibel dan sesuai kebutuhannya. Buku pegangan memuat materi dan umumnya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.